Halo Kirana, mau kemana? Kamu lupa ya, hari ini kan kita mau belajar online. Ayo kita cari tempat yang bagus jaringannya. Oh iya, aku ikut ya. Ayo kita sama-sama. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi belajar seru bareng Bu Guru. Bagaimana kabar kalian? Kali ini kita sudah masuk di tema 4 subtema 1 muatan IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai posisi dan peran Indonesia di era globalisasi dalam lingkup ASEAN. Tujuan belajar kita yaitu diharapkan siswa mampu menganalisis posisi dan peran Indonesia di ASEAN pada era globalisasi. Langkah belajar kita hari ini adalah apa arti globalisasi, dampak positif dan negatif globalisasi, dan posisi peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya mendunia. Bisa kita artikan proses masuknya berbagai bidang kehidupan dalam ruang lingkup dunia. Bidang apa sajakah itu? Yaitu bidang ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Sehingga terkadang era globalisasi ini disebut dunia tanpa batas. Mengapa demikian? Karena semakin pesatnya perkembangan teknologi dan transportasi yang dapat mempengaruhi perkembangan di berbagai dunia. Globalisasi mempermudah kita mendapatkan informasi dengan begitu cepat. Kita dapat berkomunikasi secara cepat dengan teman kita di dalam negara atau di berbeda negara. Kita juga bisa memutar siaran televisi dari belahan dunia lainnya dengan cepat. Nah, di Indonesia terdapat batik dan di Jepang terdapat produksi mobil. Tetapi kita bisa merasakan produk Jepang di Indonesia. Di Jepang pun juga ada produksi batik yang berasal dari Indonesia. Kemudian kita temui juga di negara Swiss memproduksi jam tangan, tetapi di Indonesia kita juga merasakan jam tangan buatan Swiss. Ada juga boneka dari Tiongkok, karpet dari Turki, dan susu dari New Zealand. Dan itu pun kita bisa rasakan langsung di Indonesia tanpa perlu bepergian ke luar negeri. Tetapi waspadalah anak-anak bahwa globalisasi memiliki efek atau dampak yang negatif. Di antaranya perkembangan fashion, kita lebih mengikuti gaya kebarat-baratan. Kemudian gaya rambut juga kita mengikuti gaya dari luar negeri. Film pun seperti itu juga dengan musik. Nah, pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Nah, itu tadi adalah dampak positif dan dampak negatif globalisasi bagi suatu negara. Kemudian, kerjasama apa sajakah yang bisa dilakukan suatu negara untuk meminimalisir dampak negatif tersebut? Kita simak penjelasan berikut ini. Nah, kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN yang pertama di bidang ekonomi, yang pertama yaitu AFTA, Kawasan Perdagangan Bebas atau disebut dengan ASEAN Free Trade Area, AFTA. AFTA tugasnya menurunkan bea tarif perdagangan antar negara di lingkup ASEAN. Kerjasama di bidang ekonomi lainnya yaitu MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Berikutnya kerjasama bidang sosial dan budaya yaitu seperti bantuan sosial, pemberantasan narkoba, dan juga festival kebudayaan serta penyelenggaraan Asian Games. Berikutnya kerjasama di bidang politik dan keamanan. Ya, di sini ada pengiriman duta konsultan,
kerjasama kawasan yang damai, bebas, dan netral tanpa memihak satu negara manapun, kemudian perjanjian ekstradisi antar negara. Maksud dari perjanjian ekstradisi adalah apabila seseorang terkena pidana di negara lain yang masih di kawasan ASEAN, maka dia akan dihakimi kembali ke negaranya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah perjanjian kawasan bebas nuklir. Artinya semua negara di ASEAN dilarang untuk menyimpan tenaga ledak atau nuklir. Yang kelima, Defense Minister Meeting atau ASEAN Defense Minister Meeting. Maksudnya adalah perkumpulan menteri pertahanan di seluruh negara anggota ASEAN untuk membahas keamanan di lingkup ASEAN itu sendiri. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai globalisasi, dampak positif dan negatifnya, serta kerjasama di negara ASEAN terkait dengan era globalisasi ini. Nah, pesan Bu Guru adalah meskipun kita sudah masuk di era globalisasi, kita harus tetap bertindak lokal. Maksudnya tetap mencintai kebudayaan lokal, karakter-karakter yang ada di bangsa Indonesia harus tetap kita jaga. Dan juga kita harus mencintai produk Indonesia serta bangga memiliki produk-produk tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.